Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dalam ibadah HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat di dalam Mazmur pasal 16 ayat 1. Mazmur pasal 16 ayat 1 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Di hata batak didok, sairamu timaau ali di bata, ay marhapo santuho doang. Disido sahatna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita memiliki pergumulan. Pasti setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing yang mungkin berbeda-beda. Ada orang yang memiliki pergumulan dia menghadapi di dalam keluarga. Ada yang di dalam pekerjaan. Ada pergumulan yang disebabkan oleh teman sekerja ataupun masyarakat, bisa membuat kita mengalami pergumulan dalam lingkungan itu.
pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tak jarang membuat kita jadi semakin lemah. Itu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin karena terlalu memikiri, merenungi pergumulan itu membuat kita bisa mendatangkan penyakit bagi tubuh kita. Membuat kita bisa semakin lemah. Dan mungkin bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Karena banyaknya tadi yang mau dipikiri tadi. Karena banyaknya pergumulan kita bisa membuat kita menjadi stres. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita, rupanya bukan hanya kita yang memiliki pergumulan itu. Daud juga memiliki pergumulan. Daud dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi kesusahan, ada konflik antara bangsa Israel dengan Filistin. Bukan hanya itu juga, Daud juga memiliki tekanan. Ada tekanan dari musuh-musuhnya. Termasuk Saul yang berusaha membunuh Daud. Ada juga konflik dengan anak-anaknya sendiri, di mana Absalom yang memberontak karena ketidakpuasan atas tindakan Daud yang tidak adil. Jadi ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Kesusahan yang dihadapi oleh Daud bukan hanya dari kesusahan dalam internal, tapi juga dalam eksternal pun juga dia memiliki pergumulan-pergumulan itu. Tapi kita lihat di sini, dalam kesusahannya pun, dalam kesulitannya, Daud dia menyadari bahwa dia menghadapi segala pergumulan itu tidak sendirian. Daud dia mencari, dia datang, dia berseru kepada Tuhan, dia meminta Tuhan untuk ikut campur tangan dalam pergumulannya. Daud percaya kepada Tuhan, maka dia mau menyerahkan segala pergumulan yang dia hadapi hanya kepada Tuhan. Daud dia tahu apapun pergumulan yang dia hadapi, apapun kesusahan, konflik yang dia hadapi, ketika dia harus mengerjakannya sendirian, dia menyadari dia sanggup. Dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan dia menyerahkan segalanya, pergumulannya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud memberi kita suatu teladan bagaimana kita juga menghadapi pergumulan. Kita jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh pergumulan itu. Tapi marilah bangkit menghadapi pergumulan yang saat ini kita lalui. Mari datang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Tuhan, Dialah penjaga tempat yang berlindung dengan aman. Maka sama seperti Daud, kita diajari supaya apapun permasalahan yang kita hadapi, datanglah berseru kepada Tuhan. Bagaimanapun pergumulan itu, masalah itu, konflik itu pasti akan kita hadapi. Maka bagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, supaya kita tidak lagi lemah, bahkan supaya kita tidak jauh lagi kepada Tuhan, tapi biarkan melalui pergumulan itu membuat hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Yesus mengatakan, datang dan berlindung hanya kepada Dia. Dia juga mengatakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
maka jangan ragu. Datanglah kepada Yesus yang setia melindungi dan mendengar kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan, melalui sapaan firman-Mu, Engkau menguatkan kami, supaya apapun permasalahan pergumulan yang kami hadapi, kiranya Tuhan yang memampukan kami, yang menopang kami, yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Ajari kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, untuk aktivitas yang mau kami lakukan dalam satu hari ini, proses pekerjaan yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan juga yang memberkatinya. Biarlah boleh membuahkan hasil yang baik, supaya kami boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa, ampunilah kami ya Tuhan, untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.